Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pagi ini sambil nunggu makan sahur. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Tentunya banyak info-info positif-positif tentang yang akan terjadi all season tahun 2025. Banyak yang meyakini, dan karena faktor-faktor apa yang akan menjadi naik sampai tahun 2025 ini akan terjadi resesi di bulan April. Banyak yang mengindikasi ke arah situ, dan akhirnya nanti bisa nggak bisa si Fed akan menunaikan perannya, pangkas suku bunga, bahkan stimulus menurut info yang masuk ke saya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa hari yang ke-23, tidak terasa seminggu lagi lebaran ya. Kita sabar, yang mana yang penting sudah memberikan koin yang bagus-bagus, namun demikian belum saatnya naik saat ini. Daripada kita CL saat lebaran, habis buat lebaran ya, tahu-tahu nanti habis lebaran April terbang tinggi juga bisa terjadi. Banyak hal yang akan saya sampaikan, perlu kalian dalami, perlu kalian mengerti. Saya sudah memberikan koin-koin yang tentunya nggak ngasal. Silakan pilih di top CMC 1 sampai 20. Rezeki nggak akan kemana, dan tentunya rezeki masing-masing kenaikan nggak sama. Daripada membeli koin-koin yang sudah hancur seperti yang sudah terlempar dari top CMC 100, artinya investornya sudah bubar dan sudah tidak ada. Ketika naik 50% bahkan ratusan persen yang market cap-nya sudah kecil, itu sangat berbahaya. Bisa 1-2 orang menaikkan dengan membeli ngepam dengan dana kecil pun bisa terbang. Anda jangan pernah masuk koin yang market cap kecil lagi terbang, kalian masuk, kalian nanti bisa sangkut seperti koin Portocoin ya. Dan ada koin-koin yang lain di jaringan Sol ini perlu hati-hati, perlu waspada. Yang ATH-nya tinggi seperti Portocoin, ATH-nya 41.000, kemudian dibanting 3.000, sekarang naik hampir 100% menjadi 7.000. Nah, itu yang masuk di bawah beruntung, sekarang bisa TP. Tapi kalian masuk di harga pucuk, kalian akan digunting, bahaya. Dengan market kecil begitu, 1 orang saja ngepam dengan modal kecil bisa terbang. Kalian masuk, kalian akan digunting sama mereka. Itu pandangannya seperti itu ya. Nanti akan saya kasih info-info yang bagus mengenai akan terjadi all season tahun 2025, pandangan dan infonya saya akan kasih di belakang, makanya jangan di skip-skip dulu. Yang jelas PP saya berikan yang terbaik, jutaan koin sudah terlempar dari top CMC, WIP saja udah rankingnya 120, dengan Portocoin juga rankingnya sudah jauh di atas 100 top CMC, yang mana di sini hanya tertinggal PP saja meme coin yang baru. Yang sudah lama adalah Doge dan Shiba. PP masih tetap akan ada. Selama masih ada meme coin, PP tetap akan bersinar. Belum pernah mengalami bull market. Yang jelas market masih kecil, dan tentunya holdernya pun masih sedikit, sangkutannya nggak terlalu banyak, karena 300% saja, 3 kali lipat saja sudah masuk ke ATH. Untuk PP jangan ragu, saya yakin badai ini akan berlalu, dan hitnya sampai siklus ataupun cycle berikutnya masih tetap ada ya. Banyak koin yang hanya hitnya sesaat, kalian tungguin sampai bertahun-tahun, bukan malah terbang, koinnya malah sudah tidak ada, sudah tinggal nama. Itu yang bahaya. Mending PP masih akan tetap berkelanjutan ya. Kita lihat sekarang BTC pun naik karena kapitalisasi pasarnya sudah mulai meningkat global seluruh di CMC ya. Dengan kenaikan-kenaikan saya rasa ya lumayan, nggak begitu banyak, hijau-hijau kopong nggak apa-apa sambil nunggu pemangkasan suku bunga. Dan kita lihat yang hitnya sesaat seperti koin V sudah makin hancur, bahkan komunitasnya menghujat sama debtnya ya, sangat luar biasa, yang mana tega-teganya koin dikunci sampai 2027, semua
komunitas P nggak bisa menjual. Jadi hati-hati dengan koin-koin yang seperti itu. Masih mending koin yang merangkak dari bawah seperti PP yang saya bahas dari 3,5 triliun sekarang sudah masuk ke 51 triliun, waktu ATA sampai 160 triliun. Langsung saya bahas di sini, bisakah BTC mencapai 300K, 3 miliar 200 juta di akhir tahun 2025? Prediksi para ahli menurut data terkini dari Chicago Exchange, CME Bitcoin mungkin akan mengalami kejutan pasokan yang dapat mendorong harganya mencapai rekor baru. Artikel ini akan mengkaji kemungkinan Bitcoin bisa mencapai 300.000 US dollar dalam waktu dekat. Oh, mantap ya. Ini adalah kita lihat bersama bahwa all season akan terjadi tahun 2025. Delta minyak terbuka 90 hari dari CME saat ini berada pada angka 10 miliar US dollar, menunjukkan penurunan minyak terbuka selama 3 bulan terakhir. Penurunan ini bisa menandakan bahwa investor institusional mengurangi posisi short atau menutup kontrak mereka. Hal ini dapat memicu kejutan pasokan di pasar BTC, di mana penurunan ketersediaan bertemu dengan permintaan yang tetap atau meningkat. Kondisi ini berpotensi mendorong harga BTC naik secara signifikan. Dalam konteks ini, kejutan pasokan berarti bahwa jumlah BTC yang tersedia untuk diperdagangkan menjadi lebih sedikit. Investor dan trader mungkin akan bersaing untuk mendapatkan aset yang lebih langka, yang pada gilirannya dapat mendorong harga naik ya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, yang mana BTC ini diperkirakan akan mencapai miliaran, 3 miliar di tahun 2025. Ini sangat jos, bahkan prediksi yang didasarkan pada siklus harga histori perubahan regulasi yang diharapkan menguntungkan persetujuan ETF, BTC DAS, adopsi institusional yang meningkat. Selain itu, trader legendaris John Mandel seperti dilaporkan oleh Forbes bahkan lebih berani dengan prediksi menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai puncak hingga 440.000. Wah, gila ini ya. Pokoknya kita harus sabar ya, semua akan baik-baik saja, akan indah pada waktunya ya. Sangat menggembarkan kalau nanti sampai akhir tahun bisa 3 miliar itu bisa terjadi kawan ya. Bahkan ini berita yang sangat lagi rame, potensi Bitcoin dalam menghadapi resesi ekonomi Amerika Serikat April tahun 2025. Wow, kembali menjadi topik perbincangan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan resesi ekonomi di AS. Ini BlackRock menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi yang resesif justru dapat menjadi katalis positif bagi mata uang kripto. Ya, dalam wawancara bersama Yahoo Finance pada 19 Maret tahun 2025, Mit Singh menyatakan bahwa Bitcoin cenderung mendapat dorongan ketika terjadi peningkatan pengeluaran fiskal, akumulasi defisit, suku bunga rendah, serta stimulus moneter, semua faktor yang umum terjadi selama masa resesi. Ia juga menyebut bahwa kekhawatiran terhadap ketidakstabilan sosial bisa turut memicu minat terhadap BTC. Jadi ketika nanti resesi bisa nggak bisa, harus kebijakan dari Fed pangkas suku bunga serendah-rendah mungkin, serta adanya stimulus di saat dalam krisis resesi akan menjadikan banyak orang kaya baru kalau kita tahu dalam investasi yang pas gitu ya. Jadi kita akan perbedaan persepsi terhadap Bitcoin di pasar keuangan. Kita bisa lihat lanjut videonya di sini, bisa kalian tonton, saya putarkan sebentar, oke? The more Coin to
BlackRock, which has. For more, we're bringing in Robbie Mitchnick, global head of digital assets at BlackRock, which of course has the biggest ETF that is pegged to Bitcoin. Robbie, it's good to see you, first of all. I guess, first of all, if you can help us set the scene by explaining perhaps why Bitcoin has not done better, right? There were so many hopes pinned on this White House, the big vibe shift, deregulation, and we have seen some actual concrete moves in that direction, but we haven't seen price follow. Why not? Sure. Well, I think it's important to take some time perspective on it, right? Which is Bitcoin is still up, let's call it 15% or so since the beginning of November, right? So you saw a pretty extraordinary rally, right into the end of 2024. You've seen Bitcoin, the crypto market, give some of that back. I think that there were maybe accelerated, perhaps premature expectations of just how quickly some of these catalysts would start to arrive. Our focus now, as we look at what's unfold in 2025, is more about the pace of institutional and wealth advisory adoption, which has showed, frankly, a lot of momentum coming into 2025, and that hasn't really abated even in this price environment. So I'm interested, given that, what do Bitcoin ETF flows look like? What have they looked like? What do you expect ahead? Yeah, well, obviously 2024 was pretty incredible, pretty historic on that front. 2025 to start has been more negative. We've seen some outflows in the category, relatively modest in the context of the overall asset base, which is close to 100 billion. Just over a year into their existence. A lot of that outflow that we've seen so far seems to be a little bit of hedge fund unwinding of the spot futures arbitrage trade, and less so in sort of the more long buy and hold directional investors. Yang lagi berlangsung ini sebetulnya kalau kita lihat di Trading View, bear trap BTC kali ini jadi awal bull market. Ini akan terjadi bull market setelah bear trap. Semua itu terjadi setelah 6 bulan bull trap ya. Ini data-data langsung saya singkat saja. Data-datanya ada. Data histori dari siklus sebelumnya tahun 2011 sampai tahun 2024 sampai 2025 yang lagi terjadi ini. Ini salah satunya histori-histori yang sangat valid di tahun-tahun sebelumnya dengan kejadian-kejadian seleksi alam yang tentunya tidak bisa lepas dari itu semua ya. Dalam analisisnya ini di sini dalam analis ini memaparkan faktor-faktor yang memicu bear trap di tiap siklus. Misalnya bear trap pada tahun 2013 silam dipicu oleh penutupan Silk Road, pasar gelap daring, dan larangan Bitcoin oleh Cina. Itu menyebab kepanikan pasar dan terjadi bear trap pada tahun 2013. Kemudian tahun 2017 booming ICO memantik bull run Bitcoin hingga 20.000 US dollar, namun bear trap kemudian muncul di bulan ke-6 imbas peluncuran futuris Bitcoin di bursa CME. Situasi ini semakin memperparah oleh spekulasi media serta isu transparansi Tether ya. Itu demikian pula pada tahun 2021 sama Bitcoin mencetak rekor barunya 69.000 US dollar sebelum akhirnya bear trap menimpa akibat euforia pasar yang berlebihan dan juga perubahan sikap mendadak Elon Musk terhadap pembayaran dengan Bitcoin ya. Ini sama yang terjadi ya. Adapun untuk siklus tahun 2024 sampai tahun 2025 ini menilai Bitcoin saat ini sedang dalam fase bear trap. Faktor ekonomi makro terutama kebijakan Presiden AS Donald Trump memainkan peran penting dalam hal ini. Kebijakan Trump termasuk pemangkasan suku bunga, perang tarif, serta janjinya menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia telah menciptakan optimis sekaligus volatilitas harga dalam jangka pendek. Pola ini sejalan dengan model bear trap 6 bulan yang dijelaskan oleh Finis ya. Jadi kita sabar ya. Di samping itu analis Denny juga mendapat dengan pandangan ini ia memperkirakan bull run terbesar Bitcoin akan bermula pada bulan April tahun 2025 begitu fase bear trap saat ini rampung. Menurutnya Bitcoin berpotensi menembus rekor hingga 300.000 US dollar pada tahun 2026. Ini salah satu chartnya seperti ini. Kita harus sabar ya.
Jadi kita harus sabar, yang mana kemudian sejarah akan terulang kembali. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi ini, udah cukup. Kita sabar dan memilih koin-koin yang bagus, tinggal tunggu saja, jangan sampai kita cabut di saat harga murah. Nah, karena di sini diuji kesabaran, diuji kantong kita, dan kita juga lagi mengikuti dinamika yang terjadi AS sana, yang dikabarkan lagi rame bulan April akan terjadi resesi. Kalau sampai resesi terjadi, memang pernah ada berita dari Robert Kiyosaki yang mengatakan ini harus hancur dulu ekonomi AS, kemudian akan terjadi stimulus, pencetakan uang, print money, ataupun pemangkasan suku bunga. Saya rasakan tidak bisa dihindarkan lagi, yang membuat market akan terbang, dan di saat kehancuran itu ada peluang untuk menjadi orang kaya ketika kita investasi di aset-aset yang benar, ya. Itu mungkin yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, ya, yang mana tahun ini, hari ini maksudnya, hari yang kedua tiga dalam menjalankan ibadah puasa, banyaklah beramal, bersedekah, jangan put-put, ya. 10 hari terakhir ini tentunya sangat luar biasa ujian dan cobaan. Sudah pingin baju lebaran, sudah pingin mudik, pingin ke mall, segala macam. Itu salah satu bagian dari ujian kita. 10 hari terakhir memang ujiannya nggak mudah. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan puasa kita puasa yang penuh ibadah, ya, di bulan Ramadan ini, yang dikatakan kita supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang kita bisa malam lebih baik daripada 1000 bulan, yang membuat pahala kita dikalikan 1000 kali. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang berkualitas, ya, mampu menghindari jauh dari dosa, ya. Mudah-mudahan puasa kita berkualitas supaya nanti terakhir fitri kembali bagaikan bayi yang terakhir dari rahim ibunya, bersih dari dosa dan noda. Tetap semangat, tetap yakin, yakinlah kalian, tahun 2025 akan resesi dan akan terjadi all season. Semoga sesuai dengan harapan kita. Yang positifnya kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jos.